7. Tadi kalau ada berapa belas gitu, maksudnya akan mulai, kita akan, untuk materi hari ini kita akan bahas tentang termokimia, tapi sambil nunggu temennya nanti makin bertambah, kita akan bahas soal stokiometri larutan yang tahun 2021 yang kemarin. Karena kalau ini udah baru 8. Sambil nunggu ya. Oke, di sini sudah ada 16. Seperti tadi yang Sinya bilang, kita akan bahas soal-soal stokiometri larutan tahun lalu. Ya. Mungkin kalian yang punya buku-buku angsip mungkin sudah mempelajarinya. Yuk kita bahas bersama-sama di sini. Untuk soal yang pertama yaitu tentang koligatif. Ini soal koligatif. Yang kedua itu tentang asam basa. Kemudian yang keempat koligatif. Dan yang ketiga koligatif, yang keempat asam basa lagi. Oke. Sekarang kita buka lagi memorinya tentang sifat koligatif ya. Di sini dikatakan ada zatnya yaitu KCl. Ada yang masih ingat KCl itu elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Nah, ionnya berapa ini untuk KCl? 2. Nah, ini berarti kan langsung aja nih tadi udah restart. Ini ada 2 ion. Nah, kalau ada 2 ion untuk elektrolit kuat, berarti ini setara dengan nilai I-nya berapa? 2 juga. 2 juga. Nah, untuk Na2CO3 elektrolit juga ya. Ini ada berapa ion kalau terurai? 5.
3 ion, Na-nya 2, CO3-nya 1 ya. 3 ion, maka nilai I-nya sama ya dengan jumlah ionnya, karena ini kuat. 3. Nah, berarti di sini kalau sama, berarti delta TB1 akan sama dengan delta TB2. Berarti kan tinggal molal 1 kali I kali KB ya. Sama dengan molal 2 kali I-nya dikali KB. Nah, ini di sini KB-nya sama, berarti untuk KB bisa kita coret ya. Nanti. Berarti ini KB-nya sama. Sebenarnya nanti kalau kalian hitung ya udah KB-nya bisa diabaikan ketika dia membandingkan dua larutan. Sifat koligatifnya apapun lah mau dia nanti. Bisa P0-nya diabaikan, bisa KF-nya diabaikan ya. Bisa MR RT-nya ya untuk yang tekanan osmotik itu bisa kalian abaikan ya. Berarti ini tinggal nilai M1-nya berapa? Ditanya ya. Atau kita pakai M1-nya untuk yang KCl deh. Berarti di sini 0,03. KB-nya kita coret ya. Berarti tinggal dikali dengan I-nya berapa tadi? 2 ya. 2. Berarti sama dengan enggak kejauhan deh. Yang ini kita cari ya. M2 dikali nilai I-nya adalah 3. Maka sekarang nilai M2 sama dengan berapa? 0,02. 0,02. Semudah itu. Gampang ya? Dikerjain bareng mah gampang, wis. Ya, semoga nanti juga kalian bisa gampang mengerjakannya. Amin ya. Intinya yang penting konsepnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian nanti ketemu soal-soal yang kayak gini, analisis aja dulu soalnya tentang apa. Kemudian zatnya dianalisis, elektrolit atau non elektrolit. Jadi jangan dulu nyari rumus, tapi analisis soal dulu. Oke, yang berikutnya ini untuk asam basa. Di sini ada 50 ml larutan CH3COOH, CO2H, COH ya. Kalau ada Ka-nya, berarti dia adalah asam lemah. 50 ml 0,2 molar. Jadi molnya berapa nih asam lemahnya? 50 ml 0,2 berarti molnya berapa? 10 ml. Oke. Untuk yang ini basa kuatnya 50 ml NaOH 0,1 molar. 5. Berarti dari data ini kalian tahu mol asam lemah dibandingkan dengan mol basa kuat bagaimana? Lebih banyak asam lemah. Asam lemah lebih banyak. Lebih banyak, lebih besar ya, lebih banyak. Lebih besar ya. Kalau mol lemahnya lebih banyak, larutan yang terbentuk, larutan apa nih? Buffer. Maka dia akan membentuk larutan buffer. Oke, kalau rumus larutan buffer dari asam lemah basa kuat, apa rumusnya? Berarti ini buffernya buffer asam ya, buffer larutan buffer asam. Karena asamnya yang lemah. Berarti di sini kalian akan dapat plusnya sama dengan
dikali mol asam kurang mol asam lemah Dikurang mol basa kurang kuat. asam Iya. basa. min mol basa kuat dibagi Mol basa kuat. aduh kucingnya rusuh nih mol basa kuat bentar ya harus dikeluarkan ini kayaknya Meng bentar Nobi di luar aja ya jangan gangguin ntar kita kasih pernya ya Aku kasih sekarang deh berarti ini mah harus dari awal bikin udah pas posisinya berarti tinggal masukin ya kalau kayaknya kalau nanti ganti tulis tangan akan bagus banget nah di sini datanya yang ada dia PKA berarti nanti kita langsung hubungkan sama PH kayak kita tulis hapus dulu nggak apa-apa deh H plus sama dengan biarin nilainya KA dikali molnya berarti 10 dikurangi 5 dibagi 5 ya 10 kurang 5 bagi 5 nilainya berapa? 2. 1. 1 berarti di sini kalau kita mau tulis ya masih sama plus sama dengan KA dikali 1 atau ya H plusnya sama dengan KA kalau H plus sama dengan KA berarti PH sama dengan PKA PKA itu sama aja kayak min log KA kalau POH min log OH min, PH min log konsentrasi H plus, PKA ya min log KA, PKW ya berarti min log dari ketetapan kesetimbangan airnya. Nah, PKA berarti nilainya berapa ini? Sama dengan 4,76. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal lain, dia nilai hasil baginya nggak satu, ya berarti nanti kalian kayak perkalian log A kali log B, log A kali B berarti kan log A plus log B. Karena ini min log berarti min log KA atau PKA dikurangi misal nanti hasil baginya di sini 2 gitu. Berarti min log KA min log 2 gitu. Kalau nanti ketemu soal yang lain ya. Nah, dari soal yang ini kalian bisa simpulkan nanti ketika kalian ketemu soal-soal ada asam lemah dengan basa kuat di mana mol lemahnya 2 kali dari mol basa kuatnya, maka nilai pH-nya sama dengan pKa. Itu juga berlaku kalau misalnya basa lemah dengan asam kuat. Ketika basa lemahnya 2 kali dari mol asam kuat, ya berarti nanti akan dapat pH-nya sama dengan pKb.
Jadi kita buat catatan. Mol asam lemah berbanding mol basa kuat sama dengan 2 berbanding 1. Bisa dipahami? Ini lama ya karena harus tulis ya. Kemudian kalau misalnya nanti kalian mengerjakan kan langsung masukin ke sini kan, langsung H plus sama dengan ini, angka ini kan gampang dihitung, nggak harus kalian ketik apa, maksudnya nggak harus kalian tulis kayak gini kan, langsung ketahuan KA kali 10 kurang 5/5 udah langsung ketemu. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Di sini sifat koligatif lagi. Konsentrasi larutan NaCl yang memiliki sifat koligatif hampir sama bisa dikatakan sama ya dengan larutan yang mengandung NaF 0,01 molal dan HF 0,02 molal. Kalau sifat koligatif sama, berarti yang sama apanya nih di dalam larutannya? Sifat koligatif itu sifat yang dipengaruhi oleh apa? Masih ingat pengertian sifat koligatif? Yang mempengaruhi sifat koligatif apa sih? Jumlah partikel. Jumlah partikelnya sama. Nah, kalau jumlah partikel sama, berarti konsentrasinya juga harus sama. Oh, ini balik 14 ya ini tadi. Jumlah partikelnya harus sama. Nah, kita akan bedah satu-satu di sini. Larutan satunya NaCl. Dia ada 2 ion ya. Berarti nilai I-nya berapa? Sama ya? 2. Nah, larutan 2 itu campuran. Larutan 2 itu ada siapa aja di larutan 2? Ada NaF. NaF ini termasuk garam. Dia elektrolit kuat. NaF lah, begini. 2 ion ditambah dengan HF. Nah, HF ini dia asam lemah. Nah, untuk asam lemah itu dianggap dia hampir sama kayak non-elektrolit. Kenapa hampir sama kayak non-elektrolit? Karena misalnya asam lemah kita punya 1 molar lah, kita anggap gede deh. Atau di sini deh 0,02 molar asam lemah. Nah, yang ion dia misalnya hanya 0,1%. 0,1% itu dari 0,2 berapa?
0,02. Berapa? 0,1% dari 0,02. Atau lah, gedein deh 1%. 1% dari 0,02 berapa? Kok nggak ada yang jawab? 1% dari 0,02 molal. Misal nih yang mengion hanya 1% karena dia lemah. Ini lemahnya juga agak gede sih HF. 1% dari 0,2. Kecil banget, Miss. Berapa? 2 pangkat berapa ya? 2 kali 10 pangkat. 2 pangkat? 2 pangkat? 2 kali 10 pangkat, Mi. 2 pangkat. Min 4 dong. Min 4, Dik. Min 4. Ya. Nih. Nah, ini kalau kita masukin, itu tuh kayak misalnya 0,02. 02. Nah, yang di belakang ini bisa kita abaikan. Apalagi di sini ada kata hampir sama. Jadi di sini nanti, jadi kalau untuk asam lemah, maka dia dianggap sama seperti bahasanya. Dianggap non elektrolit. Jadi pokoknya kalau ketemu sifat koligatif, di situ ada asam lemah, ada basa lemah, nilainya kalian anggap sebagai non elektrolit. Karena apa? Yang mengionnya itu jumlahnya dikit banget dibandingkan yang tidak mengion. Jadi kayak nggak ngaruh lah. Misalnya nanti 1 molar yang mengion 0,01. Jadi nanti 1,001. Jadi yang mengionnya nggak dianggap dalam perhitungannya gitu. Nah, ini berarti nanti sama ya konsepnya dengan yang tadi di atas ya. Kalau misalnya nanti sifat koligatifnya titik didih ya kali KB, kalau titik beku ya kali dengan KF-nya, apapun lah nanti sifat koligatifnya akan sama. Jadi kita ke konsepnya ini sifat koligatif sama, artinya jumlah partikel sama. Berarti jumlah partikel dalam larutan 1 sama dengan jumlah partikel dalam larutan 2. Jumlah partikel, ingatnya dikali dengan I. Larutan satunya kita anggap NaCl, berarti dia M kali 2 ya. Sama dengan, nah yang larutan 2-nya ada 2, berarti yang untuk NaF dia 0,01 dikali 2 ditambah 0,02. Maka hasilnya M-nya berapa ini? Jadi nilai M-nya berapa? 0,02. 0,02. Oke, salah. Sama kalau misalnya nanti ini kan di sini dikatakan sama, mau nanti sifat koligatifnya dianya 3 kali, ya berarti di sini tinggal dikalikan 3 dikali M kali I. Perbandingan sifat koligatifnya misalnya 5/4, ya berarti yang di sini 5 ditambah dikali 5, yang ini dikali 4. Nah, tinggal kayak gitu aja nanti variasi soalnya ya.
Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Ini nggak ada yang jawab ini. Oke. Idenya. Oke, nah sekarang untuk soal yang keempat. Air pH-nya 6. Menurut kalian kalau ada air pH-nya 6, bagaimana ini sifatnya? Asam. Asam. Eh, ini nih yang salah nih, yang harus dibenarkan. Jadi pada suhu 60 derajat Celcius pH air sama dengan 6. Jadi kalau misalnya air itu tetap kita anggap netral. Air itu netral, walaupun bahkan ketika pH-nya 6. Yang dikatakan netral artinya jumlah H+ harus sama dengan jumlah OH-. Yang berubah apa? Nilai KW-nya. Jadi ketika ada air pH 6, berarti di sini H+-nya sama dengan 10/6 kan? Karena air netral, nah, kalau netral berarti H+ harus sama dengan OH-. Emang ada nilai KW-nya. Berarti KW-nya berapa ini? Jadi KW ini dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka nilai KW-nya akan semakin besar. Jadi kalau misalnya tadinya 10/14, di sini di soal dikatakan dia 10 pangkat min. Jadi hasil kali H+ dan OH minnya, yaitu 10 pangkat min 12. Sama dia KW-nya sama dengan berarti nilainya sama dengan ini orang males ketik nih. Jadi hasilnya berapa ini? 10 pangkat min 12. 12. Nah, ada. Jadi berarti PKW-nya berapa PKW-nya? 12. 12. Ini kenapa teman? Jadi jawabannya adalah yang B. Ini berarti jawabannya B, yang ini juga. Oke, sekarang kita akan bahas termokimianya. Oke, termokimia. Termokimia itu membahas tentang reaksi kimia yang juga mempelajari energi yang menyertai perubahan reaksi kimia tersebut. Baik itu nanti energinya masuk atau menyerap kalor, ataupun energinya keluar atau reaksi yang menghasilkan kalor. Nah, dari transfer energinya, reaksi itu ada dua, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Kalian masih ingat kalau reaksi ekso berarti reaksi yang menghasilkan atau membebaskan kalor. Jadi energinya pindah dari sistem ke
lingkungan, dari reaksinya ke lingkungannya. Nah, karena energi reaksinya membebaskan kalor, berarti kalor awal lebih besar daripada kalor akhir, karena reaksinya melepas kalor kan. Berarti delta H reaksi, delta H entalpi reaksinya lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Melepas, kehilangan, berarti nilai delta H-nya negatif, berkurang, negatif. Lebih kecil daripada 0. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya ini, reaksinya ada di atas, produknya ada di bawah. Nilai energinya ya, nilai entalpinya. Delta H-nya lebih kecil daripada 0 atau negatif. Untuk reaksi endoterm kebalikannya, menyerap kalor, delta H-nya positif, reaksinya lebih kecil dari produk karena dia menyerap kalor, jadi entalpi produknya lebih tinggi. Energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, ini di sini ada grafik lain kalau berdasarkan dari jalannya reaksi. Kalau reaksi itu dia nanti akan melewati energi aktivasi yang nanti kita akan pelajari di apa laju reaksi. Mungkin minggu depan kalau nggak ada hambatan, nggak ada gangguan lain, kita akan pelajari melaju reaksi dan kesetimbangan langsung 2 bab. Menyerap kalor, total energi sistemnya bertambah karena tadi menyerap kalor dari lingkungan. Nah, suhu lingkungannya akan turun karena tadi kalornya diserap sama reaksi, suhu lingkungannya akan turun. Kalau yang ini kebalikannya, jadi ini energinya ada di bawah, yang eksoterm, dan suhu lingkungannya akan naik. Kenapa? Karena dia menerima kalor dari reaksi. Jadi kalau kalian megang gelas kimia yang terjadi reaksi eksoterm, maka gelas kimianya akan terasa hangat, panas ya. Kalau endoterm, maka kalian akan terasa dingin gelasnya. Karena sistem endoterm dia akan menyerap kalor ya dari gelas, bahkan dari tubuh kalian atau mungkin dari tangan kalian yang langsung bersentuhan dengan gelasnya gitu. Nah, untuk perhitungannya di sini kita ada menggunakan beberapa data. Ada pakai data entalpi pembentukan. Kalau menggunakan data entalpi pembentukan, di sini delta H reaksi itu sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaksinya. Kanan dikurangi kiri. Nah, ini kalian harus hafal salah satu aja. Nanti selain entalpi pembentukan, dia juga ada pakai energi ikat. Kalau energi ikat, kiri kurang kanan. Terserah kalian mau ngafalin yang mana. Berarti yang satunya kebalikannya. Jadi kalau pakai energi ikatan atau energi ikatan ujungnya I, berarti kiri dulu nih, gitu aja bisa. Delta reaksi adalah energi ikatan sebelah kiri atau reaksi dikurangi energi ikatan sebelah kanan, gitu aja. Kalau pakai data delta H berarti kebalikannya, kanan dikurang kiri. Nah, ini konsepnya di sini untuk entalpi pembentukan itu adalah entalpi reaksi dari unsur dengan unsur. Sebenarnya harusnya lebih tepatnya unsur-unsur yang pada keadaan paling stabil pada keadaan standar untuk membentuk 1 mol suatu senyawa. Yaitu reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Maksudnya apa? Misalnya kalian kenal oksigen. Oksigen itu ada 2 jenis, ada O2 sebagai gas oksigen, ada ozon. Nah, keadaan standar itu keadaan pada tekanan 1 atmosfer, suhunya 25 derajat Celcius. Nah, mana nih yang stabil pada keadaan tersebut? Yang O2. Jadi kalau misalnya ozon, dia nilainya bukan 0. Jadi harus dari unsur-unsurnya yang stabil. Delta HF unsur sama dengan 0. Ingat, 0 itu ketika dia unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Ozon nggak 0. Misalnya kalian karbon itu ada intan, ada grafit ya. Nah, untuk grafit 0, tapi untuk intan bukan 0. Jadi harus unsur. Misalnya kalian nitrogennya cair. Nah, ya nitrogen cair bukan 0 karena bukan keadaan nitrogen yang stabil. Pada keadaan standar ya dia berwujud gas.
Jadi harus dari wujudnya, dari bentuk molekulnya, itu juga dia harus yang stabil pada keadaan standar. 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Jadi si unsur-unsur pembentuknya harus pada keadaan standar. Itu syarat banget. Membentuk 1 mol senyawa. Jadi nanti produknya adalah suatu senyawa. Ada entalpi pembakaran. Oh iya, sorry. Entalpi pembentukan itu kebalikannya adalah entalpi penguraian, delta HD. Dekomposisi, disosiasi, salah. Penguraian. Ya, kebalikannya berarti penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur yang menjadi, kalau tadi dari unsur-unsurnya, kalau ini menjadi unsur-unsurnya paling stabil pada keadaan standar. Entalpi pembakaran, combustion, delta Hc. Nah, ini adalah entalpi reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan gas oksigen. Pembakarannya biasanya nanti mungkin bisa pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna. Yang penting intinya dia bereaksi dengan gas O2. Nah, nanti dalam perhitungannya kita bisa pakai hukum Hess. Jadi kalau hukum Hess itu menyatakan reaksi mau dia kita nggak peduli jalannya reaksi, kita hanya peduli keadaan awal dan akhir. Mau dia 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, 10 tahap, kita nggak melihat itu tahapannya, tapi kita hanya melihat si awal reaksinya siapa aja dan produk akhir apa. Kalau kalian melihat nanti kalau misalnya ketemu siklus ya, diagram siklusnya, ini dia nanti kalau misalnya yang searah jarum jam itu jadiin 1 ruas dijumlahkan, yang berlawanan arah dijadikan 1 ruas, beda ruas ya, masih beda ruas, dan jumlahkan. Misalnya yang ini kan dia H3 dengan ini H berapa ini? H1 dengan H2 ya. Ini kan 1 arah ya, searah jarum jam. Ini jumlahkan. Berarti H1 plus H2 sama dengan H3. Berarti H1 sama dengan H3 min H2. Ini tadi energi ikatan udah kita bahas. Kalau kalorimeter, kalian masih ingat delta H sama dengan, ini harusnya kalau untuk di kimia itu dia pakai min MC delta T. Kita kita coba soal-soalnya. Soal yang pertama. Untuk membentuk 1 mol, kita mau bikin diagramnya tadi ya. 1 mol kalsium karbonat padat dari kalsium oksida padat dan gas karbon dioksida dilepaskan kalor sebanyak 178 kJ. Kalau kata dilepaskan artinya reaksinya exo atau endo? Exo. Nah, kalau exo berarti entalpi produk dengan reaksi mana yang lebih besar? Reaksi dengan produk mana yang lebih besar? Reaksi. Jadi ada kata kuncinya di situ, dilepaskan kalor ya. Karena dia dilepaskan kalor, berarti ini sama dengan eksoterom. Kalau eksoterom berarti apa reaksinya dia lebih besar daripada berarti posisinya H reaksinya itu lebih tinggi. Nah, si reaksi siapa? Dalam kasus ini reaksinya siapa? Siapa reaksinya? Kalsium oksida sama karbon dioksida. CaO
plus produknya CaCO3. Nah, berarti mana nih? Delta H-nya harus negatif ya? Maka deltanya nanti deh. Ya harus negatif. Kita ambil simbol. Sekarang kalian cari reaksinya karena dia lebih besar, ini posisinya harus ada di atas. Di atas karena dia lebih besar. Nah, ini produknya, maka dia ada di mana nih yang sesuai? Delta H-nya negatif, yang mana yang negatif? Diagram yang mana aja yang negatif? B, C, dan E. Nah, sekarang kalian ingat yang di atas yang siapa? Reaksi. Nah, jadi jawabannya yang mana? Direduksikan tadi B, C, dan E. Sekarang berarti kemungkinan jawabannya ketika si CaO ini harus di atas? B dan C. B dan C. Nah, sekarang lihat panah itu selalu dari bereaksi ke produk. Jadi yang mana? Yang C. Yang C. Bisa dipahami ya? Kita ke soal selanjutnya. Pada reaksi pembentukan gas NO3 dilepaskan kalor sebesar dilepaskan. Oke, kata dilepaskan berarti Eksoterm. 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 Kalau di eksoterm delta H-nya sama dengan Negatif. negatif 135. Kemudian berarti kita sebenarnya kalau udah kayak gini kita bisa langsung reduksi. Jawabannya yang mana ini? Yang mungkin A atau D gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya nanti untuk pembentukan tinggal nih. Kalau yang namanya pembentukan tadi syaratnya harus apa? Unsur yang stabil pada keadaan standar. Yang mana nih yang stabil? Pada keadaan standar hidrogen sebagai H monoatomik atau diatomik H2? H2 dia. H2, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita akan pelajari satu-satu salahnya di mana, walaupun sebenarnya kita udah mereduksi dari nilai apa entalpinya ya, dapat jawabannya langsung yang D. Yang pertama ini salahnya di mana ini? Apa? Dia bukan unsur yang stabil ya, karena dia monoatomik, bukan unsur yang stabil. Itu kalau untuk yang kedua salahnya, yang B salahnya di mana? Delta H-nya positif. Ini kenapa sih? Oke. Kalau yang kedua ini dia entalpinya harus negatif. Terus yang ketiga apa yang salah?
Sama, Yang Miss. entalpinya harus negatif. Selain itu, entalpi harus negatif. Selain itu apa lagi? Yang terbentuk harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1. Karena tadi kalau kalian ingat lagi ya, kita balik nih ya. Membentuk 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1 di sini. Untuk dia, misalnya dia pembentukan berarti harus terbentuk 1 mol. Koefisien harus 1. Penguraian yang terurai pun harus 1 mol. Jadi harus di sini juga ya. Jadi selain dari entalpinya, dia juga yang terbentuk harus 1 mol. Terus kalau yang ini benar kan tadi? Yang E apa ini? Bukan unsur yang stabil ya? Sama. Harus 1 mol. Ya. Ternyata benar pakai yang 16 ya sama. Ini yang mana? Udah benar tadi. Udahlah. Mau ngepas-pasin malah ribet. Oh, ini ternyata dia ketika dibuat 16 turun ya. Pantesan. Biasa. Kalau pada 14. Oke, yang nomor 12. Termokimia untuk pembentukan. Nah, kalau untuk pembentukan, ingat yang terbentuk harus berapa tadi? Berapa mol yang terbentuk? Harus 1 mol. 1. Berarti A-nya pasti salah. Oke, yang kedua harus unsur. Jadi yang B benar nggak? Salah. Karena apa? Karena dia senyawa ya. Berarti dia bukan. Terus kalau yang C, benar atau salah? Salah. Salah, karena dia ion. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang E. Pokoknya ini dia ion, nggak boleh. Ini dia senyawa. Aduh. Yang ini dia senyawa. Yang ini ion. Ini sama ya senyawa. Kalau yang ini dia alasannya ini dia. Kita dapat jawabannya yang E. Nah, sekarang ini agak berbeda nih. Dia yang 2021. Sebenarnya konsepnya sama, cuma dia pakai diagram. Dan intinya sebenarnya kalian hanya fokus mana yang dia unsur stabil pada keadaan standar, stabil pada keadaan standar, dan produk yang diminta apa. Nah, mana nih yang merupakan unsur yang stabil? Dia nggak terlalu jelas ya. Di sini ada CS plus, karena di sini ada elektron di sini. Jadi walaupun nggak jelas, di sini plus, ini ada elektron ya. Plus elektron, plus F. Ini stabil nggak ini? Keadaan dasar bukan? Bukan. Nah ini sama ya. CS plus elektron plus setengah F
2. Nah, F2-nya gas ini udah pada keadaan stabil. Tapi ini dari wujud juga, ini kan harusnya dia padat ya, dan bukan bermuatan. Nah, ini CS-nya gas. Karena di sini dia gas, maka ini nggak stabil, karena dia gas. Yang stabil yang mana? Yang ini, karena dia logam berwujud padat setengah F2. Berarti jawabannya adalah yang delta H. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 2-nya masih kebaca deh. Daripada titipan nanti numpuk. 4, yang ini 5. Berarti jawabannya adalah yang delta H. Konsepnya sama, cuman dia karena dia unsur-unsur yang stabil. Alasannya masih sama. Nah, ini tentang entalpi pembentukan. Sekarang kita lihat soal pakai hukum Hess. Kita ingat kembali ya hukum Hess. Jadi kalau hukum Hess itu yang nanti reaksinya ada dibalik, dikali 2, dibalik, dibagi 4, atau apa tergantung koefisiennya yang kita bandingkan. Nah, di sini ada reaksi, diketahui reaksi, ada 2 reaksi. Yang diminta adalah entalpi untuk reaksi S plus 3 per 2 O2. Nah, ini kalau bereaksi, berarti reaksinya apa nih yang diminta ini? Berarti reaksi yang diminta apa? S plus 3 per 2 O2, produknya adalah O-nya ada berapa jadinya? 3 sampai ada 23. Hah? Jadinya SO3. Nah, sekarang kalian tinggal cari S ada di reaksi yang mana nih? Reaksi yang pertama atau yang kedua dari reaksi yang diketahui ini? Yang pertama. Yang pertama. Nah, ini posisi S harus di kiri atau di kanan? Ini kita mintanya di kiri atau di kanan? Di kiri. Di kiri. Di kiri, jumlahnya 1 kan? Sama kan jumlahnya? Berubah nggak posisinya? Tidak. Enggak. Nah, ini kalian tuh bisa sesederhana nggak usah tulisin reaksinya. Kalian kalau di kotretan, ya nggak pakai ini juga. Kalau di kotretan udah cukup aja. Kayak gini aja ngalanya. Min 71,0. Kalian motretnya. Nah, sekarang kita butuh ini ada di 2 reaksi. Kita anggap mendua. Jadi kita abaikan. Karena ada di 2 reaksi. Nah, sekarang kita SO3. SO3 ada di reaksi yang ke berapa? Reaksi yang kedua, jumlahnya kita butuh cuma 1. Di sini ada 2. Jadi apa yang kita lakukan terhadap entalpinya? Kali setengah. Dibagi 2. Nah, langsung posisinya nggak berubah, berarti nilainya nggak berubah tanda, tetap min. Setengahnya berarti kita dapat 23,5. Langsung dijumlahkan. Kalian motretnya cuma ini doang. Jadi dapatnya adalah berapa ini? 4,5. Semudah itu. Jadi yang penting konsepnya kalian udah tahu. Nah, ini sekarang supaya mengingat lagi, ya berarti kita akan kasih keterangan ya di sini. Kita lihat dari si S. Ya. Diminta di kiri. Ya. Berarti reaksi tetap. Berarti reaksi dan delta H dan delta H-nya tetap.
Nah, ini berarti saja dia sama dengan min 71,0. Ini belum diisi delta. Nah, untuk yang kedua, tadi siapa? SO 3 diminta malah ke atas ini. Diminta ini orang ujian apa ini? Diminta di kanan sama ya, diminta di kanan, diminta satu saja, berarti kita delta hanya dibagi jadinya berapa tadi? Min 23,5. Nah, ini nanti tinggal dijumlahkan, maka hasilnya akan diperoleh ada satuan. Nah, untuk ini sekarang kalau yang tadi reaksinya ditulis sini. Nah, yang ini kita mau kalor pembentukan CS2. Nah, kalau untuk membentuk CS2 harus dari unsur-unsurnya. Berarti apa yang kita butuhkan di sini? Unsur apa aja untuk reaksinya? C dan S. Ini kan tablet, kenapa sini rusuh banget? Berarti untuk reaksinya adalah C dan S. Berarti ini kita tulis reaksinya. Untuk reaksi yang dimintanya adalah C plus S, hasilnya adalah CS2. Sekarang C-nya ada di reaksi yang mana nih? Yang C doang. Reaksi yang kedua, tapi posisinya harus dibalik. Jumlahnya masih sama ya. Nah, ini kalian langsung kayak gini aja. Kalau dibalik jadi min. Kalau plus jadi min, min jadi plus ya. 394. Kemudian S. S ada di mana S? Reaksi yang ketiga. Nah, posisinya dibalik dikali 2. Di sini harusnya nulis keterangan. Yang ini dia dibalik. Berarti nilainya jadi min 394. Yang ini dibalik juga.
Jadi nilainya jadi min 5, 8, 9 ya. 94 ya. Nah, terus kita butuh CS2. Oh, kita tandain ya. Ini yang kita butuhkan S-nya, yang ini kita butuhkan C-nya. Kita butuh CS2. Nih, apa yang kita lakukan terhadap CS2? Dibalik. Dibalik. Cukup dibalik aja ya, nggak usah dikalikan. Berarti ini jadi plus. Jadi jawabannya yang mana nih? Ketika kalian jumlahkan, mau kalian anggap misalnya ini 400, ini 600, 1000, berarti di sini jadi tinggal 110 ya. Nah, mana yang dekat dengan 110? Berarti jawabannya adalah A. Nah, itu. Jadi kalian kalau ngitung boleh angkanya kayak dicari angka pendekatan yang gampang ngitungnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A plus 1, 2, 2. Oke. Soal nomor 49. Pembentukan karbon monoksida. Nah, ini reaksinya gimana nih karbon monoksida? Berarti kita akan membentuk si karbon monoksida rumusnya apa? Nah, oke. Berarti kita butuh C plus setengah O2. Nah, berarti kita C-nya ada di mana? Di reaksi yang ini ya. Oke. Ini kita dapat C. Nah, untuk dapat C-nya kita 1, posisinya sama. Berarti ini tetap. Jadi nilainya min 394. Nah, kita butuh O2. O2 ada di 2 reaksi, abaikan. CO. CO ada di sini. Ya. CO-nya. Tapi kita butuhnya ada di kanan. Berarti harus Dibalik. Dan butuhnya cuma 1. Maka dibalik Dibagi jadi 2. plus positif. Bagi 2. Berapa? 2. 84,5. 284,5. Kalian mau pakai pembulatan juga boleh. Mau ini kalian anggap 400, yang ini 570 gitu, biar enggak pecahan juga bisa. Nah, ini dia untuk 1 mol ya. Jadi ketika kalian jumlahkan, maka nilainya adalah negatif 1, berapa ini? 109 ya, 0,5. Nah, ini untuk 1 mol. Kenapa 1 mol? Karena di sininya posisinya 1 untuk 1 mol. Nah, sekarang ini berapa mol? Mol CO-nya sama dengan 140 per 28. Gampang kan angkanya ini? Berapa ketemunya? 5. 5 mol. Tinggal 5 mol dikali 100. Mana nih yang deket? 5 mol kali 100 berarti jawabannya? 500-an. Ya, 500-an. 5, 4, 7,5. Coba masih tipe-tipe soal yang sama enggak di berikutnya? Masih. Di reaksinya ada glukosa, ada alkohol. Oke, sekarang glukosa kita dapat di reaksi yang mana nih glukosa? Pertama. Yang pertama, dibalik nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti tetap ya. Jumlahnya tetap. Berarti di sini min 2, 8, 20. Oke, sekarang alkohol. Ada di reaksi yang kedua ya. Dibalik nggak? Dibalik. Dibalik dan Kali 2. Kali 2. kali 2. Jadi di sini jadi plus 27. 26. 20, 60. Benar. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya berapa ini? Selisihnya berapa?
80 sama 70. 60 negatif. Jadi jawabannya adalah kalau nanti kalian sama ya, intinya gini, kalau kalian ketemu reaksi, kalian cari untuk satu mol dulu. Mau misalnya di soal nanti di sini ternyata koefisiennya 2. Kalian paksain aja untuk cari satu mol, atau ketika nanti 2, hitung 2, cari dulu 1. Nanti ternyata nanti di soalnya sekian gram atau sekian liter gas. Nah, baru nanti tinggal dikalikan mol dari hasil perhitungan konversi molnya ya. Nih, UTBK 2021. Sebenarnya kalau kalian melihat reaksi, gampangnya sih reaksi-reaksi yang sederhana itu digabungkan akan menjadi reaksi yang panjang ya. Gitu aja. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti reaksi yang paling panjang yang mana? Yang atas ya. Nah, yang atas ini dia adalah penjumlahan dari dua reaksi yang di bawahnya. Nah, sekarang untuk mendapatkan reaksi yang atas, berarti untuk Fe2O3 ada di reaksi yang kedua atau ketiga? Ketiga. Yang Tiga. ketiga. Nah, berat. Posisinya bagaimana? Terbalik. Dibalik. Jadi dia yang pakai ini aja deh. Reaksi yang dengan jadi di sini tinggal dengan posisinya dibalik atau enggaknya kita pakai warna ini. Ini kita pakai yang ini kan. Berarti ini dia harus sama dengan jumlahnya sama ya, min C, ya kan? Kemudian kita cari CO. CO yang mana nih CO? Yang kedua. Kalau udah dua-duanya dipakai, udah kita anggap selesai aja. CO. Kita pakai beda warna deh. Ini CO. Di sini berarti ini tinggal posisinya sama ya. Sama-sama di kiri. Tapi dikali 3. Berarti di sini jadi 3B. Nah, ini ketika kalian jumlahkan sama dengan A. Ya. Berarti di sini nanti A sama dengan A sama dengan 3B min C. Ya, maka kita akan dapat hubungannya adalah kalau C maka kita akan dapatkan C sama dengan 3B min A. Oke, ini tadi hukum Hess. Sekarang kita coba soal. Oh, masih hukum Hess di sini? Berarti ini CH4? Apa yang kita lakukan terhadap CH4 di sini? Dibalik. Balik, berarti jadi kita bulatkan juga boleh ya, plus 75 lah. Yang ini kita O2-nya dibanyak abaikan, berarti kita pakai CO2. CO2 dibalik nggak?
Tidak. Tidak. Jumlahnya masih 1 ya. Berarti kita masih tetap, misalnya mau bulatin aja deh, 400. Yang ini H2O-nya dikali 2. Sekitar berapa ini? Karena ini angkanya gede, kali 2 berarti nilainya berapa? Min, anggap ini 90 berarti 580 ya. Berarti ini ketika kalian jumlahkan, 80 ini kurangin 75 anggap aja habis, bisa dianggap habis, ini berarti sekitar berapa? Min 900-an. Nah, berarti jawabannya mana nih yang dekat dengan 900? Yang D. Oke, nah sekarang kalau pakai delta HF, rumusnya apa? Tadi kalau kalian bolehlah ngikutin misalnya kita hafalkan adalah pakai energi ikat. Energi ikat itu kiri kurang kanan. Berarti kalau untuk delta HF, delta H-nya sama dengan delta H-nya kanan kurang kiri. Nah, berarti kalian dari data ini nih sama konsepnya sama yang tadi ya. Dari data ini kalian lihat zatnya ada di kiri atau kanan. Zat-zat ini nih. Berarti kita akan cari H2O kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Berarti nilainya akan tetap positif. Tapi kalau kiri jadi negatif. Karena dia min. Ya. Ini dia kanan. Karena dia kanan berarti tetap bukan tetap positif. Tidak berubah tanda. Jadi dia min 242. CO2 kanan juga ya? Kanan. Kanan. Oh, sorry, kali 4. Ini dikali 4. Berapa ini hasilnya? Kali 4 atau kali 2? CO. Oh, H2O. Otaknya udah ke CO2 aja. Oke, kali 2. Berarti nilainya min 484 ya. Nah, yang ini dia sama ada di kanan. Berarti dia dikali 394 dikali 4. Berapa? 400 kali 4. 1576. 1576. Oke. Nah, ini dia ada di kiri. Ingat ya, kalau dia ada di kiri, berarti dia jadi berubah tanda negatif 52 ya. Kali 2. Ini tinggal kalian tinggalkan. Berapa nih hasil penjumlahannya? Miss, Ya, C2H2-nya nggak dikali 2. ini ya nulis kali 1. Ya, tidak. Oke. Iya. Kayak yang tadi Miss Niha bilang, sebenarnya kalau untuk reaksi itu lebih gampang kalau kalian tuh udah ubah jadi 1 ya. Per 1 mol atau mau kalian ini dia, sebenarnya kalau udah ketemu 1 mol, kalian ngitungnya nggak berulang-ulang. Ntar deh. Berarti ini nanti kita bikin reaksi baru ya. Berarti kalau misalnya kali 1, yang ini berarti dia 1 ya. Yang ini berarti dia 2. Yang ini 1. Ntar reaksinya kita tulis lagi. Tiga 394 kali 2 7 berapa ya? 788. Nah, ini kita ubah jadi 1 mol. C2H2 plus ini kan kalau O2 itu
apa 0 ya, maka kita nggak akan ngaruh mau dia pecahan juga. Yang ini jadi 2 CO2 plus H2O untuk 1 mol. Karena kita punya rumus yang ini, maka zat bereaksi zat yang kiri atau reaksi berubah tanda. Ini berarti kalau dijumlahkan hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa? Ini kayak ini untuk ini sih sebenarnya ini kayaknya nanti sekitar 2 mol deh. Ini berapa ini? Ini kenapa jumlah pesertanya berkurang? Mana misalnya belum screenshot lagi. Hasil hitungnya berapa ini? 1082. ini kilojoule per mol. Kadang nanti soal ini kalau ini kebetulan dia kalau nggak salah ini nanti 2 mol. Ini MR-nya berapa nih dapatnya? 26. 26 bukan? Iya, Miss. Nah, berarti molnya sama dengan 52 per 26. Kita dapat 2 mol. Berarti delta H-nya sama dengan 1082 dikali 2. Sama dengan 2164. Negatif ya sebenarnya angkanya, tapi karena udah diwakili dengan kata dihasilkan, maka negatifnya nggak ditulis lagi di sini. Nah ini nih, sama F. Di sini kita bisa ubah untuk 1 molnya, berarti di sini NO plus setengah O2, hasilnya adalah NO2. Kita cari molnya berapa nih? 45 per 30 berapa? Mau pakai pecahan juga 3 per 2 mol. Sekarang kita lihat NO ini di kiri atau kanan? Kiri. Kalau kiri berubah tanda kan? Jadinya min 90. Ini 0 ya, udah kita abaikan 0. Nah, NO 2-nya ada di kanan, berarti dia tetap plus Kali 2. 3, 4, nggak dikali 2 karena kita udah nyari yang 1 mol. Oh iya. Berarti ini hasilnya sama dengan ketika dijumlahkan 90 sama 34. Min 56. Hmm? Min 56. Negatif, Miss. Oh, 90-nya yang negatif ya.
Berarti ini kan dia delta H-nya sama dengan negatif 56. Nah, ini tinggal dikali 56. Berapa ini hasilnya? 56 bagi 2 kali 3. Kira-kira 84 ya? Kan 1/2-nya dari ini kan? Iya, Miss. Negatif. Oke, untuk soal selanjutnya. Ini ada pembentukan NH3BF3 dari NH3 dan BF3. Berarti di sini nanti reaksinya, biar nggak nampak ya, NH3 plus BF3 menghasilkan NH3BF3. Berarti yang ini di kiri berubah tanda jadi plus ya. Plus 50. Yang ini di kiri juga. Jadi plus 1140. Yang ini dia ada di kanan tetap negatif 2615. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya adalah berapa ini? Untuk 1 molnya. Masih negatif ya? Negatif 1400. Berapa? 25. Nah, sekarang yang ditanya 8,5. Berapa mol? 0,1. Berarti hasilnya adalah negatif 142,5. Kalau kali 0,1 gampang. Oke. Nomor 75 reaksinya kurang jelas. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, kalau yang diketahui data entalpinya, kurang bisa kita pakai kayak yang tadi langsung angka-angka kita apa sih masih ya langsung kita jumlahkan ya. Yang ini tetap harus pakai ke reaksinya delta rumus ya kok reaksinya. Pakai rumusnya delta H sama dengan kanan kurang kiri. Nah, yang delta H-nya berapa? Min 4000 sama dengan yang kanan mana nih? Ini ya. Yang ini yang ditanya ya. Isopropil alkohol kan? Berarti 2X ya. Berarti ini yang kanan 2X plus oksigen itu 0. 2X plus 0 untuk oksigen ya. Sama dengan, kok sama dengan dikurang balik. Kebalik. Yang kanan dulu. Oke, berarti si CO-nya 400. CO-nya ada berapa itu? 6. 6 dikali 400 min 400. Berarti 6-nya udah. 6 dikali min 400 ditambah H2O-nya
8 dikali min 300. Dikurangin yang kiri tadi 2x, di oksigennya nilainya 0. Berarti di sini min 4000 sama dengan berapa ini? Bener gak sih? Iya, Miss. Ditambah sama ya? Dikurang, ntar ini jadi min deh. 2x ya. Berarti pindah ruas ya. 2x jadi positif, 4000-nya jadi positif juga, berarti di sini min 4800 ditambah 4000. Maka x-nya nilainya sama dengan jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, mungkin kalau kalian nemu cara yang lain lebih cepat bisa. Tapi kalau misalnya kayak balik lagi ke rumus, jadi nggak bisa langsung ngoprek-ngoprek. Tinggal kayak gini kan jumlahin enak ya, lebih gampang. Oke, soal yang berikutnya energi ikat. Kalau untuk energi ikat, rumus delta H-nya tadi apa? Delta H-nya sama dengan kiri dikurang kanan. Berarti yang kanan dia harus berubah tanda gitu kan. Maka energi ikat kanan berubah tanda. Tinggal minta masuk. Oke, sekarang dari reaksinya H2Cl2 2HCl. Berarti yang kiri tetap H2, berarti nilainya di sini ada 1 H dengan H, berarti dia nilainya tetap ya. Di sini plus 4, 3, 6 karena dia ada di kiri. Cl ada di kiri juga, berarti dia tetap. Maka nilainya tetap positif plus. Pokoknya kalau energi ikat itu nilainya positif ya. Nah yang ini karena dia ada di sebelah kanan, maka dia jadi negatif 2 kalinya. Negatif berapa ini? 862. Tinggal kalian jumlahkan. Berarti hasilnya nah yang ini sama ya, yang diketahui yang udah ini. Jadi kita harus tetap pakai rumusnya ya. Delta H sama dengan kiri dikurang kanan. Min 92 sama dengan, oh ya kalau misalnya ini sebenarnya kalian tuh harus tahu ikatnya. Ini ada HH kemudian ditanya NH. Nah ini dalam satu molekul itu ada 3 ikatan N dengan H. Ini dia 3 N H. Berarti di sini yang kanan kita ada 1 N rangkap 3 N ya. Ini di sebelah kiri. Kemudian ditambah 3 H. Yang kanannya ada
2 dikali 3. 2 kali 3 dari si NH. NN berapa itu? 934 ditambah 3 dikali 436 dikurangi 6 N H, ikatan N dengan H. Berarti kalau kita pindah ruas 6 NH sama dengan, ini hasil hitungnya berapa ini? Dua dua empat dua. 2. Ini udah dikurang 92 belum? Belum. Oh, ditambah tadi. Jadi sekarang 6 NH sama dengan berapa nih? 2000. Oh, ini empat yang ujungnya 6 perkalian berapa? 4 ujungnya 4 bagi 6 4 juga ya? Tapi kok nggak ada? Apa nah? Ini bener nih. Ini berubah tanda jadi plus. Ini ke sini jadi plus. Ini jawabannya mana? Emang kalau 9 kali 6 ujungnya 4 juga? Iyain aja ya. 54 ya. 54, iya bener 54. Berarti di sini ikatan ini adalah, tapi emang kalau kita ngeliatin angkanya ya, yang ini yang paling mendekati. Karena ini kayak hampir 2400 bagi 6 ya sekitar 8, apa ini? Sekitar 400-an ya. 2000, hampir 2400 bagi 6 sekitar 400-an. Kita lanjut aja ya. Ini berapa ini pesertanya? Ini miss-nya belum ngabsen loh. Terus nanti absennya gimana ini? Miss-nya absen dulu deh. Ini banyak yang ini udah menghilang. Tadi udah ada 23, sekarang tinggal 23 misalnya, sekarang tinggal 21. Ya ini kita selesaikan aja nih. Oke, ini data energi cut. Nah ini sama ya. Kita harus pakai kiri kurang kanan. Jadi di sini dengan konsep kiri kurang kanan. Jadi ini sama dengan ikatan C tunggal C, di sebelah kiri nggak ada 0, di sebelah kanan ini ikatan tunggalnya ada 1 nih, 1. Jadi nanti 0 kurang 1, berarti ini hasilnya adalah min 1. Nah, ini angka ini dikali min 1, maka ketemunya jadi min 348. Kalau ketemu hidrokarbon ini lebih gampang pakai kayak gini nih, kiri kurang kanan. Yang ini C-nya ini 1 kurang 0. Berarti di sini 1, maka nilainya tetap positif 614. Nah, untuk yang ketiga
CH di sini ada H-nya ada 4 dikurang yang di sini H-nya 3 tambah 2 ada 5. Karena H itu pasti terikat sama C. Jadi -1. Jadi kita nggak ngitung nanti CH kali 4 dikurangin CH kali 5. Ya, walaupun nanti bisa kita coret ya. Berarti ini jadi -1 min 4, 1, 4. Kemudian untuk yang ini CCL di sebelah kiri 0, di kanan ada 1. Karena CL ini juga terikat sama C yang ini. -1 jadi min 328. HCl cuma ada di kiri. Dikali plus 1. Berarti di sini jadi plus 431. Nah, ini kalian jumlahkan 45. Jadi kalau nanti reaksinya ketemu hidrokarbon banyak apa, nah ini bisa pakai ini. Yang ini pun bisa kalian cuman apa ya, kepala kalian gitu, nggak usah. Ketahuan kan di sininya 0, di sini 1, -1 berarti ini kali -1. Yang ini sama, berarti yang ini dikali CH, di sini ada berapa ini? H-nya ada berapa? 5. Dikali dalam kurung 5 dikurang, di sini ada berapa? 3. H-nya 3 ya. Berarti hasilnya berapa? 2. 2. Berarti di sini plus 820. 20. Oke, CF. F-nya ada 1 ya. Dikali 1 dikurang, F-nya di sini ada 3. Dan ada 3, yang ini ada 1. Berarti di sini dikali min 2, maka hasilnya jadi min 970 ya. Oke, yang FF. FF ini di kirinya 2 dikurangi 0. Berarti dikali 2 jadi nilainya plus 318 ya. Nah, yang ini HF-nya min 1000. Jadi tinggal dijumlahkan hasilnya berapa ini? Minus 962. Kalian kalau misalnya nanti menghitung ini, kalian bisa, kan nanti kalau sekarang mungkin kalian bisa ini pakai kalkulator ya. Kalau misalnya nanti kan nggak boleh. Ini kalian bisa nih jumlahkan 820 sama 320, anggap aja lah. Yang positif ini jadi 1000, ini kasarnya aja ya, plus. Nah, nanti yang nilainya negatif juga dijumlahkan pakai hitung kasar juga. Atau ini malah gampang nih. 30 sama 70 ini udah jadi 1000. Berarti ini jadi min 2100 gitu kan. Jadi selisihnya adalah sekitar 960. Jadi bisa pakai kayak gitu. Cuma nggak boleh pakai kalkulator kan. Kita akan dapat ini kayaknya soal terakhir, halaman terakhir maksudnya. Jadi bisa juga soalnya bentuknya kayak gini. Energi ya, pokoknya dia kalau panahnya ke bawah berarti negatif. Kalau dianya nanti dia lebih tinggi reaksinya,
Gambarnya misalnya kayak gini. Banyak banget. Kalau misalnya nanti ada reaksi, ini di sini nanti produk, ini berarti kayak di sini delta H-nya positif. Kalau yang kayak ini, berarti di sini delta H-nya sama dengan negatif. Perubahan entalpi untuk reaksi A menghasilkan C. Jadi kita harus cuman ngelihat dari titik A ke titik C. Berarti ini kita jumlahkan aja nilainya. Berapa? Min 393,5 ditambah dengan min 395,4. Berapa ini hasilnya? Atau kalau misalnya kalian lihat ini juga kalian nggak hitung ini nggak dihitung juga dari dua angka ini, yang paling mendekati ya ini. AB membentuk P, berarti kita cuma lihat posisi dari si AB ke P. Udah posisi yang lain ya abaikan saja. Ini kita pakai yang ini. Di sini. Berarti kita cuma lihat dari posisi ini. Aduh. Ke posisi yang P. B itu dia di posisi B dengan A. Yang lainnya udah abaikan. Ini di sini dia adalah delta H-nya. Delta H itu akhir kurang awal. Delta H itu dia berarti di sini sama dengan P dikurangi posisi A plus B ya. P-nya lebih tinggi atau lebih rendah di sini? Tinggi. Lebih tinggi. Berarti nyerap kalor atau ngelepas kalor? P-nya produk kan? Atau kalian bilang produk min H reaksi. Jadi menyerap kalor sebesar B min A. Selesai. Masih ada berapa? Ini ada 22 tadi, 21. Ini sini H. Save dulu deh nih. File. Miss Niha kirim ke chat di Zoom. Sampai sini ada yang bertanyakan? Udah muncul di chatnya?
Oke, Miss Niha mau screenshot lagi nih. Soalnya tadi cuma 21, sekarang ada 22 nih. Buat absen. Tapi jangan-jangan orangnya berbeda lagi. Udah ada yang menghilang juga jangan-jangan. Bentar ya. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Niha. Sama. Banyak, Miss. Kita lihat ya.